Assalamualaikum, kembali lagi di channel Faziru Lagi Cerita. Bersama gua Farhan. Pada kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari film Warm Bodies yang rilis di tahun 2013. Film yang disutradai oleh Jonathan Levin dan diproduseri oleh David Hoberman, merupakan film bergenre horor komedi romantis. Sebelum ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian siapkan minuman atau makanan favorit kalian. Oke, kalau udah langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang zombie yang sedang berkelana seharian di sebuah bandara bersama rekan-rekan zombinya. Zombie tersebut tidak mengingat namanya. Yang ia ingat, nama dia berawalan dari huruf R. Jadi, R ini adalah zombie yang masih memiliki memori pikiran layaknya manusia normal. Tetapi, yang namanya zombie tetap saja zombie. Ia tidak bisa sepenuhnya bergerak dan berbicara bebas seperti manusia. Saat R sedang berjalan santai, ia melihat zombie yang sudah berevolusi. Zombie itu disebut dengan Bonies. Para zombie yang sudah kehilangan harapan akan berevolusi menjadi Bonies seperti zombie yang sedang menguliti wajahnya sendiri ini. Singkat cerita, R tiba di rumahnya. Ia tinggal di sebuah pesawat terbang, lalu ia menyalakan musik dari rekaman LP vinyl dengan santai. Setelah itu, R bertemu dengan sahabatnya yang juga masih mempunyai sedikit memori pikiran. Teman R itu bernama M. Sesekali mereka berkomunikasi dengan cara saling menatap dan menggerutu. Singkat cerita, R dan M lapar. Mereka mengajak sekawanan zombinya berburu makanan dengan berjalan sangat lamban. Adegan berpindah ke tempat area manusia. Di sana ada sekelompok relawan yang sedang diperintahkan oleh Kolonel Grigio untuk mencari obat-obatan medis yang mungkin ada di area zombie. Beliau adalah ayah dari Julie Grigio, yang merupakan salah satu relawan yang akan mencari obat-obatan tersebut. Saat mereka sedang menyelidiki sebuah tempat, para sekawanan zombinya R pun datang menyerang. Seketika R melihat Julie. Ia langsung terpesona kepada Julie setelah ditembak di dada oleh kekasih Julie, si Perry. R membunuh Perry, sementara Julie teralihkan hingga R memakan otak Perry. Memori Perry meningkatkan daya tarik R ke Julie. R menyelamatkan Julie dengan mengoleskan darah zombie di wajahnya, menutupi aroma tubuh Julie dan membawanya ke rumahnya untuk menjaga Julie tetap aman. Julie takut pada R. R berusaha memberitahu kalau R tidak akan memakan Julie dan akan membuatnya tetap aman. Lalu R pun pergi ke sebuah tempat dan lanjut memakan sebagian otaknya Perry yang ia simpan di dalam kantong jaketnya. Saat sedang memakan otak Perry, R melihat memori saat Julie dan Perry pergi ke area zombie melalui pintu rahasia. Dad. Saat R kembali, nampaknya Julie masih ketakutan dan R pun memberi selimut agar Julie tidak kedinginan. Julie pun bertanya-tanya ada apa dengan zombie yang satu ini, kenapa kelakuannya sangat beda dari zombie yang lainnya. Keesokan harinya, Julie meminta pada R untuk membiarkannya pergi. Karena di luar tidak aman, R pun menyarankan Julie untuk tetap tinggal bersamanya. Lalu, R pergi mencari makanan agar Julie tidak kelaparan. Namun, hal itu dimanfaatkan oleh Julie untuk kabur dari tempat itu. Sayangnya, di luar ada banyak zombie yang sedang mencium keberadaan Julie. Syukurnya, R datang menyelamatkan Julie dari para zombie itu. Lalu, mereka kembali ke pesawat dan R menyuruh Julie berjalan layaknya zombie.
tetapi kata R itu berlebihan. It's too much. Sesampainya di pesawat, R memberi Julie makanan dan minuman. Berkat kebaikan R, Julie pun penasaran dan menanyakan nama dari R. Karena kebetulan R hanya menjawab, maka Julie memanggilnya dengan sebutan R, sesuai nama awalannya. Mereka pun semakin dekat dan menghabiskan hari-harinya dengan bersenang-senang. Singkat cerita, saat Julie tidur, R memakan kembali sisa-sisa otak dari Perry, tetapi R malah mendapat ingatan pahit dan R memuntahkan sisa-sisa otak tersebut. Tanpa ia sadari, Julie kabur dan sedang dihadang teman-teman zombinya R. Lagi-lagi di sini R datang menyelamatkan Julie. Sahabatnya sempat kebingungan, kenapa R menyelamatkan Julie. Singkat cerita, Bunnish datang dan langsung mengejar mereka berdua. Saat mereka berdua terkepung oleh para Bunnish, M, sahabat R, datang menyelamatkan mereka. Lalu, mereka pergi ke sebuah tempat di mana para kawanan zombinya sedang berkumpul. Para zombie pun melihat R dan Julie yang sedang berpegangan tangan dengan sangat romantis. Seketika membuat para zombie tersentuh dan jantung mereka perlahan berdetak kembali. Singkat cerita, R memutuskan untuk mengembalikan Julie ke area perbatasan. Sesampainya di rumah bekas ayah Julie pernah mengevakuasi rumah itu, mereka beristirahat sambil bersenang-senang di sana. Lalu, saat Julie ingin tidur, Julie meminta R untuk menemaninya tidur karena ia takut jika ada zombie lain yang akan menyerang mereka. Saat mereka sedang berbincang sebelum tidur, R akhirnya mengungkapkan kepada Julie bahwa ia yang membunuh Perry. Membuat Julie sedih dan kecewa. Pada malam itu juga, untuk pertama kalinya R bisa bermimpi kembali karena selama menjadi zombie, R tidak bisa tidur dan tidak bisa bermimpi. Lalu, ketika pagi tiba, R terbangun dan baru sadar kalau Julie sudah pergi meninggalkan dirinya. R sangat sedih dan menyesal apa yang telah R lakukan sebelumnya. Mungkin itu merupakan terakhir kalinya R bisa merasakan nikmatnya menjadi manusia. R mulai berjalan kembali menuju rumahnya dengan penuh patah hati, begitu juga Julie. Di tengah perjalanan, R bertemu dengan sahabatnya dan kawanan zombie lainnya. R berkata kepada M kalau Julie sudah meninggalkan dirinya dan pulang ke rumahnya sendirian. Lalu M menjelaskan kepada R bahwa M dan yang lainnya semalam tiba-tiba bisa bermimpi kembali dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali di dalam diri mereka. Hal itu menjadikan mereka sebagai target para Bunnish, dan para Bunnish juga sedang mencari R. Setelah itu, R berencana menyelinap ke tempat para manusia normal dengan bantuan M dan lainnya untuk memberitahu Julie bahwa R dan yang lainnya bisa menjadi normal kembali dengan kasih sayang. Bermodalkan ingatan dari Perry, R tahu pintu rahasia menuju daerah manusia. Adegan berpindah pada saat Julie sedang menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Nora, sahabatnya. Julie memberitahu kalau ia jatuh cinta kepada zombie yang bernama R dan sekarang sedang merindukan R. Ketika Julie sedang keluar, betapa terkejutnya Julie melihat R ada di halaman rumahnya Julie. Julie pun langsung memeluk R. R langsung dibawa Julie masuk agar orang-orang tidak mengetahui keberadaan R tersebut. Nora sangat kebingungan karena biasanya zombie mengeluarkan bau yang tidak sedap, tetapi R berbeda. Lalu R menjelaskan tujuannya bertemu Julie bahwa R dan yang lainnya dapat berubah kembali menjadi manusia normal. R juga memberitahu bahwa R dan zombie lainnya bisa merasakan bermimpi kembali. Setelah itu, Julie berniat memberitahu ayahnya akan kabar tersebut.
Sebelum berangkat bertemu ayahnya, Julie dan Nora merubah penampilan R agar tidak terlihat seperti zombie. Di tempat yang berbeda, para Bunnies masih melakukan pengejaran R dan zombie yang lainnya. Singkat cerita, mereka bertemu dengan ayah Julie dan berusaha memberitahu ayah Julie perihal tersebut. Ayah Julie menolak dan menodongkan pistol ke arah R. Seketika, Nora pun membantu R dengan menodongkan pistol juga ke arah ayah Julie. R dan Julie pun melarikan diri ke sebuah tempat di mana di sana sudah banyak teman zombie R yang menunggu, termasuk sahabatnya yaitu M. M berkata, Ready for a fight. Di samping itu, para tentara pasukan ayah Julie pun mengejar mereka berdua. Akhirnya terjadilah peperangan antara para zombie baik, Bunnies, dan tentara. Setelah itu, ada sebuah kejadian di mana ada seorang tentara sedang terpojok oleh Bunnies. Zombie datang menyelamatkan tentara itu. Bukan hanya satu tentara, bahkan ada beberapa tentara yang merasa terbantu oleh para zombie dan melaporkan ke Kolonel Grigio, yaitu ayah dari Julie. Ketika M dan kawannya bertempur melawan Bunnies, Julie dan R melarikan diri. Namun mereka terpojok oleh para Bunnies. Jalan satu-satunya hanyalah melompat ke kolam yang jauh di bawah. Mereka berdua pun melompat. Pada saat R melindungi Julie dari benturan, R sempat tak sadarkan diri. Setelah Julie menarik R dari dasar kolam dan R sadarkan diri, lalu mereka berciuman. Ayah Julie datang dan menembak secara R tiba-tiba pada bagian bahu. Julie mencoba memujuknya bahwa R telah berubah ketika Julie menyadari bahwa R mulai berdarah dari luka tembaknya. Setelah melihat darah R, ayah Julie pun sadar dan merubah rencananya ke pasukan bahwa situasi sudah benar-benar berubah. Setelah itu, manusia dan para zombie bersatu membunuh sebagian besar Bunnies, sementara sisanya binasa karena kelaparan. Zombie dan manusia pun perlahan menjadi hidup berdampingan. Di akhir cerita, kita diperlihatkan R yang sepenuhnya sudah menjadi manusia dan Julie sedang melihat dinding perbatasan di sekeliling kota dihancurkan. Dan film pun berakhir. Dari film ini dapat disimpulkan bahwa cinta dan kasih sayang yang tulus dapat mengobati kegelapan yang ada di dalam diri kita semua. Oke, segitu dulu cerita gua tentang film ini. Gua pamit. Wassalamualaikum.